Saya mau tanya saudara, ya orang yang sakit apalagi lumpuh di tempat tidur, kira-kira ada semangat hidup enggak? Enggak. Orang itu kalau sakit ya, itu tuh paling itu adalah pergumulan yang ya kita sendiri yang harus menguatkan diri kita sendiri. Karena kalau masalah keuangan itu di luar diri, masalah keluarga di luar diri, tapi kalau sakit itu ada di dalam diri. Dan kita sendirilah yang harus menghadapinya. Nah orang lumpuh ini saudara, ketika Yesus melihat iman mereka, orang-orang yang mengantarkan dia, Yesus langsung ngomong, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Karena kabar sukacita yang paling luar biasa adalah waktu kita tahu dosa kita sudah diampuni. Itu artinya mati pun ada jaminan keselamatan. Karena kita tahu dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percaya bahwa Tuhan, karena Engkau kami boleh ada hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu Bapa, kami rindu lebih lagi mengerti isi hati Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Buat kami mengerti apa yang Tuhan mau, untuk kami mengerti dari firman Tuhan. Agar hidup kami boleh selaras, hidup kami boleh menyenangkan Tuhan. Hidup kami boleh berdampak bagi nama-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya hari ini. Kami rindu untuk lebih lagi menjadi pelaku firman Tuhan. Karena itu kami buka hati, roh, jiwa dan tubuh kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita. Mari katakan bersama, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik ya. Saya percaya bahwa apapun keadaan kita hari-hari ini, kita harus selalu bersyukur pada Tuhan. Ya, tema firman Tuhan hari ini itu adalah Yesus berkuasa mengampuni dosa. Apa yang sangat dibutuhkan manusia di dunia ini saudara? Ya, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia hubungannya terpisah dari Allah. Dan ketika manusia terpisah dari Allah, itu artinya Bapak Ibu bisa bayangkan orang hidup tanpa Tuhan? Manusia hidup tanpa hubungan dengan Tuhan. Ya, padahal yang menciptakan kita adalah Tuhan. Lalu kalau kita hidup terpisah dari Tuhan, apa jadinya? Ya, itu kita bisa membayangkan. Dan firman Tuhan Alkitab berkata bahwa upah dosa itu ialah maut. Pasti kita binasa. Karena itu manusia itu membutuhkan yang nomor satu untuk mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan. Yang paling kita butuhkan itu adalah pengampunan dosa. Ya, kalau manusia dosanya tidak diampuni, maka bertumpuk, maka kutuk yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan kematian kekal. Karena itu dari zaman perjanjian lama, kita tahu manusia itu berusaha. Ya, bagaimana supaya ya dosaku ini diampuni sama Tuhan. Lalu Tuhan tahu bahwa manusia itu membutuhkan pengampunan dosa, sehingga Tuhan beri hukum-hukumnya. Ya, dan manusia harus mempersembahkan darah kambing, domba untuk pengampunan dosa. Karena nyawa harus diganti nyawa, ya. Dan darah, kenapa harus darah? Ya karena dari awal memang ya nyawa diganti nyawa. Tetapi ketika akhirnya terus manusia hidup, terus melakukan dosa, lalu Tuhan bilang, aku gak tertarik dengan persembahan darah yang engkau berikan itu, karena memang hatimu tuh jahat, ya. Dan engkau pasti binasa. Lalu Tuhan itu berinisiatif saudara. Ya, maka dia sendiri yang harus turun ke dalam dunia untuk memberi tahu jalan keselamatan dan mengorbankan dirinya sendiri menjadi ya darah persembahan. Makanya Yesus disebut anak domba Allah. Ya, sudah satu kali untuk selamanya. Kita nggak perlu lagi beli kambing domba untuk menghapus dosa kita. Yesus menjadi anak domba Allah untuk penebusan dosa manusia. Kalau saudara masih bingung kok harus darah, kenapa Yesus harus mati? Ya singkat ceritanya tuh dari situ tadi saya jelaskan. Jadi saudara kalau ketemu orang yang tidak mengerti iman Kristen, kenapa harus darah? Ya karena memang nyawa harus diganti nyawa.
Lalu Yesus datang ke dalam dunia, saudara. Ya, kita bersyukur menyembah Tuhan yang benar-benar Tuhan. Makanya dia bisa mengampuni dosa. Nabi tidak bisa mengampuni dosa. Manusia tidak bisa mengampuni dosa. Tapi yang bisa mengampuni dosa adalah Tuhan. Dan dia datang ke dalam dunia, namanya siapa? Tuhan Yesus. Ya. Karena Tuhan tahu betapa menderitanya manusia hidup tanpa pengampunan dosa. Nah, ketika kita sudah diampuni, ya jangan terus tiap hari bikin dosa lagi. Nah, kita akan baca hari ini ayat dari gereja yang dikasih adalah Matius pasal yang ke-9. Kita baca bersama Matius 9. Orang lumpuh disembuhkan, ya. Kita baca mulai dari ayat yang pertama. 1, 2, 3. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia, kepada Tuhan Yesus. Perhatikan kata anak manusia itu huruf besar. Saudara, kita lihat di sini kenapa harus orang lumpuh yang dibawa. Dan kenapa, apa hubungannya orang lumpuh yang sakit dengan pengampunan dosa. Waktu Yesus sampai di kotanya sendiri, lalu orang-orang membawa kepada dia orang yang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Saya mau tanya saudara, ya, orang yang sakit apalagi lumpuh di tempat tidur, kira-kira ada semangat hidup enggak? Enggak. Orang itu kalau sakit, ya, itu tuh paling, itu adalah pergumulan yang ya kita sendiri yang harus menguatkan diri kita sendiri. Karena kalau masalah keuangan itu di luar diri. Masalah keluarga di luar diri. Tapi kalau sakit itu ada di dalam diri. Dan kita sendirilah yang harus menghadapinya. Nah, orang lumpuh ini saudara, ketika Yesus melihat iman mereka, orang-orang yang mengantarkan dia, Yesus langsung ngomong, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Karena kabar sukacita yang paling luar biasa adalah waktu kita tahu dosa kita sudah diampuni. Itu artinya mati pun ada jaminan keselamatan. Karena kita tahu dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Ya, jadi saya melihat saudara bahwa wow, luar biasa ya. Lalu di situ orang-orang ahli Taurat berkata dalam hati, dia ini menghujat Allah. Siapa sih lu? Kenapa lu bilang lu bisa mengampuni dosa? Ya, mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang datang menjelma menjadi manusia. Yang berkuasa untuk mengampuni dosa, bahkan nanti dia akan mati untuk menghapus seluruh dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Makanya tugas kita hari-hari ini membawa orang untuk percaya kepada Kristus, saudara. Kenapa? Karena di dalam iman kepada Tuhan ada pengampunan dosa. Enggak usah sama Tuhan ya. Kita aja misalnya suami istri, kita nih berantem nih, bapak-bapak bikin salah. Istrimu enggak ngampuni dosamu, dia enggak ngomong sama kamu. Enak enggak rasanya, bapak-bapak? Ada bapak-bapak di sini? Kalau didiemin istri 1 hari aja enak enggak? Oh, enggak loh ibu-ibu. Kasihan loh bapak. Ya, itu yang cuma kita antara manusia dengan manusia. Istri pun kalau kita bikin salah, lalu suami tidak mengampuni, terus diam hari-hari. Emang hidup kita damai itu kayak begitu?
Enggak. Makanya saudara, orang berita sukacita nomor satu yang harus kita dengar itu adalah bahwa dosa kita diampuni oleh Tuhan. Yesus melihat iman mereka, berkata kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Makanya saya juga kalau ada orang sakit, nomor satu, Bu, kalau ada dosa minta ampun ya sama Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dosa. Karena seringkali sakit itu datang juga akibat dosa, ada juga karena kesalahan diri. Lalu Yesus tahu saudara, yang pertama kabar sukacitanya Yesus bilang, percayalah hai anakku bahwa dosamu sudah diampuni. Orang kalau tahu dosanya sudah diampuni itu pelong. Ya, suami kalau dosanya diampuni istri pelong. Ya, makanya jangan buat dosa lagi ya, biar enggak dimarahin dan enggak dimurkai saudara. Lalu orang-orang di situ menghujat Yesus, dalam hatinya dia berkata, wah dia menghujat Allah. Karena cuma Allah yang bisa mengampuni dosa. Tapi mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Makanya dia dapat mengampuni dosa. Yesus bukan tokoh agama. Yesus bukan nabi. Ya, tapi Yesus adalah Tuhan. Nabi nggak bisa ampuni dosa. Kalau Yesus juru selamat, bukan guru selamat. Beda, guru selamat mengajarkan kayak gini-gini kamu supaya selamat. Tapi kalau juru selamat, dia bayar dengan darahnya sendiri untuk pengampunan dosa. Kenapa kita harus diampuni dosa kita saudara? Lihat bersama Lukas 24 ayat 46. Lukas 24 ayat yang ke-46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ini adalah berita kesukaan yang luar biasa, bahwa manusia dosanya diampuni. Ya, kutuk diputuskan, penderitaan hilang, bahkan kematian tidak lagi berkuasa atas kita yang dosanya sudah diampuni. Makanya dikatakan mati adalah sebuah keuntungan. Nggak perlu takut mati lagi, karena Tuhan Yesus sudah menanggung semua kutuk dosa kita. Kolose 1 ayat 12 dan ayat yang ke-13 kita lihat. Kolose pasal yang pertama ayat 12 saudara. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. 14. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin saudara. Kita diterima menjadi warga kerajaan Allah. Karena kita percaya Yesus, kita menerima penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kenapa kita perlu menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita? Supaya kita menerima pengampunan dosa. Ya, karena dosa itu memang saudara menghancurkan, membawa maut, mengintimidasi. Orang yang hidup dalam dosa tidak mungkin tenang hidupnya. Yesus tahu itu. Kita sendiri dulu harus yakin dan percaya bahwa hidup kita ini sudah diampuni, baru kita bisa dapat ketenangan. Dan memang percaya kepada yang benar-benar yang dapat mengampuni dosa kita. Buka bersama Mazmur 32 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mazmur 32 ayat dan 2. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Ya, berbahagia saudara. Bayangkan loh, dosa kita itu dihapus, itu kayak amnesti ya, pajak nih. Ya, ini pajak kendaraan bermotor 2 tahun nggak dibayar, kebangetan juga sih ini rakyat ya. Naik motor 2 tahun nggak mau bayar pajak. Giliran mau disita marah-marah. Kita berdoa ini untuk Indonesia. Nah, ini saya dengar ada amnesti. Yang nggak bayar pajak 2 tahun diampuni. Tapi mulai bulan depan harus bayar. Jangan nggak bayar lagi. Katanya mau kayak luar negeri. Ya, di luar negeri orang nyebrang jalan salah aja didenda jutaan saudara. Ya, nah di Indonesia mau ditertibkan. Sekarang kalau nggak bayar pajak 2 tahun,
dan diampuni, seneng enggak? Seneng. Kayak itu hidup kita nih. Dosa yang lama-lama tidak diperhitungkan lagi. Tetapi start dari sini, kamu harus belajar hidup baru. Sehingga kita ini diterima di dalam kerajaan Allah. Ya. Kalau mau disuruh bayar lagi dosa kita, nggak mungkin kita bisa bayar dosa itu. Dengan apa? Dengan puasa, dengan apa yang kita bisa lakukan, nggak mungkin. Ya, karena dosa itu tidak bisa dibayar hanya sampai akhirnya ketika manusia juga diberi aturan dengan darah kambing domba. Akhirnya manusia itu gini, oke, saya kaya, saya bisa beli kambing domba. Habis saya persembahkan darah, besok saya dosa lagi. Ya, nah kan tidak bisa terus seperti itu, saudara. Makanya dikatakan kita bersuka cita kepada Bapa yang melayakkan kita, menerima kita masuk dalam kerajaan terangnya. Supaya kita ini diterima, kita menerima penebusan kita, yaitu pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Saya berdoa kita semua, saudara, hari-hari ini hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Jangan biarkan lagi dosa berkuasa atas hidup kita. Ya, dan kita bersyukur yang patut kita syukuri. Kita bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang dapat mengampuni dosa seluruh umat manusia. Dia bukan nabi, dia bukan guru, tapi dia Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dan kita bersyukur kita datang kepada Tuhan yang benar hari ini, yang sudah mati buat saudara dan saya. Karena itu Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan hari-hari ini. Sudah diamnesti nih dosa kita nih, sudah diberi pengampunan. Jangan berbuat dosa lagi. Tuhan sudah mengasihi kita, ya, dan Dia mengampuni dosa kita. Dan hari ini mari kita sungguh-sungguh hidup untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya undang para imam musik maju ke depan. Mari kita mau sungguh-sungguh berdoa, kita mau katakan di hadapan Tuhan. Sejauh timur dari barat Tuhan, Engkau membuang dosaku. Tidak Kau perhitungkan lagi pelanggaran-pelanggaran kami. Karena itu Tuhan, kami mau bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Bangkit berdiri bersama saudara. Terima kasih Tuhan. Kita harus bersyukur. Yesus, Dia datang untuk mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Karena itu menjadi sebuah keyakinan pasti bahwa kematian sekalipun tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Sakit penyakit apapun yang kita alami hari ini membawa satu kabar sukacita ketika kita tahu bahwa dosa kita sudah diampuni. Datang pada Tuhan hari ini, berterima kasih pada Tuhan dan bilang terima kasih Tuhan. Karena itu ajal kami menghormati pengorbanan kasih-Mu dalam hidup kami. Supaya kami tidak jatuh bangun terus di dalam dosa, tapi bertobat dan menghormati Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami semua datang. Engkau tahu dosa-dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Bapa. Dan beri kami kekuatan hati untuk tidak terus bermain-main dengan dosa. Karena Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kami. Hamba berdoa buat umat-Mu, buat jemaat-Mu, buat anak-anak-Mu Tuhan. Biar Engkau terus beri kekuatan buat setiap kami di hari-hari ini. Orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan, mereka berbahagia sebab Tuhan dekat dengan kami. Dan tidak ada penghalang berkat atas hidup kami ketika kami hidup dalam kekudusan. Dan kami bersyukur Tuhan karena dosa-dosa kami diampuni oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Diberkati Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan-Mu.